Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Hamdi selaku host webinar pada siang hari ini berbincang bersama narasumber yaitu Dr. Dian Nursipa Rahma selaku dokter umum di Puskesmas Tanah Grogot. Ya, Selamat siang dokter. selamat siang Mas. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang selain kerja sibuk apa nih dok? Selain kerja di Puskesmas sibuk apa sekarang ini? Sibuk kerja sama ngurus anak. Alhamdulillah. Anak berapa dok? 2. Wih keren. Saya dengar-dengar anaknya 2 kembar ya? Ya, kembar Mas. Wah keren banget nih dok. Memang program kali ya? Enggak. Tidak terduga? Tidak terduga juga. Tidak terduga sehingga dapat rezeki ya? Iya. Oke. Nanti selain saya memperkenalkan nama dokter sendiri akan memperkenalkan selaku narasumber pada siang hari ini. Dan tema kita pada siang hari ini adalah deteksi dini masalah kesehatan jiwa. Oke, silakan Bu Dokter untuk memperkenalkan selaku narasumber pada siang hari ini. Baik, terima kasih Mas Hamdi. Perkenalkan, saya Dr. Dian Nursipa Rahma. Sekarang saya bekerja di Puskesmas Tanah Grogot sebagai dokter umum. Hari ini berbincang bersama narasumber ini, kita akan berbagi informasi nih terkait tentang deteksi dini masalah kesehatan jiwa. Nah, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu di sini, apa sih kesehatan jiwa itu? Jadi, kesehatan jiwa itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 merupakan upaya kesehatan jiwa yang diselenggarakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan, di mana di sini melibatkan lintas program dan lintas sektor. Jadi bukan hanya dari pihak kesehatan, tapi juga pemerintah juga ikut terlibat. Kemudian upayanya sendiri itu seperti yang pertama mencegah terjadinya masalah kejiwaan, kemudian mencegah timbulnya atau kambuhnya gangguan jiwa, kemudian mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan, dan mencegah timbulnya dampak masalah psikososial. Nah, kemudian dalam kesehatan jiwa ini ada dikenal dengan sehat jiwa, kemudian orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK, dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Sehat jiwa ini sendiri merupakan kondisi di mana seseorang itu dapat berkembang secara fisik, mental, dan spiritual, kemudian sehingga individu tersebut dapat menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Sedangkan orang dengan masalah kejiwaan ini merupakan orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan atau kualitas hidup sehingga dia memiliki resiko untuk mengalami gangguan jiwa. Sedangkan orang dengan gangguan jiwa ini sendiri, dia sudah mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, atau perasaan, di mana sudah ada sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan atau hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia. Kemudian untuk deteksi dini sendiri masalah kesehatan jiwa itu merupakan suatu rangkaian tes atau prosedur di mana untuk mengetahui apakah seseorang itu beresiko lebih tinggi mengalami suatu masalah kesehatan jiwa atau tidak. Di mana masalah kesehatan jiwa ini sendiri terjadi pada seluruh kelompok usia, mulai dari anak sampai lanjut usia. Malah rata-rata sebesar 50% gangguan jiwa itu berawal pada saat usia 14 tahun. Kemudian ini sendiri faktor resiko permasalahan kesehatan jiwa yang biasa terjadi pada setiap fase kehidupan manusia. Jadi ini tadi yang ODMK yang beresiko masalah kejiwaan. Yang pertama pada fase prakonsepsi dan pranatal, di mana kasusnya menikah dan di luar nikah. Biasanya kasus menikah itu sendiri mungkin masalah perekonomian, kemudian masalah KDRT. Untuk di luar nikah sendiri mungkin bisa mendapatkan pasangan yang toksik, hubungan yang tidak baik. Kemudian ada kehamilan di bawah umur dan di luar pernikahan. Kemudian ada kehamilan yang tidak diinginkan, di mana itu juga beresiko. Kemudian kehamilan dengan beresiko, contohnya depresi. Kemudian kondisi medis umum, misalnya memiliki suatu penyakit tertentu. Kemudian ada defisiensi, misalnya anemia. Kemudian ada merokok dan pelaku beresiko lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada keturunan. Setelah itu ada fase bayi dan anak usia dini, di mana
Yang pertama itu adalah masalah kelekatan dan perkembangan anak pada ibu yang depresi pasca persalinan. Tadi ketika ibunya tidak mendapatkan support dari keluarga atau dari orang-orang terdekat, ada risiko ibu tersebut mengalami depresi pasca persalinan atau baby blues, sehingga mengurangi interaksi antara ibu dan anaknya. Kemudian ada pola asuh orang tua yang salah, mungkin kemudian ada perkembangan fisik dan kognitif pada bayi dan anak usia dini. Kemudian ada faktor ekonomi, sosial ekonomi yang buruk. Kemudian ada pengaruh negatif dari keluarga besar dan juga pengaruh dari media informasi seperti media sosial. Kemudian untuk anak usia sekolah sendiri yang paling sering itu misalnya perundungan atau bullying. Kemudian terpapar pornografi, gadget, atau nafsa sedari dini. Kemudian anak-anak yang terlantar, korban konflik, anak-anak yang hasil perdagangan atau hasil eksploitasi. Kemudian ada trauma psikis, kemudian pengaruh dari sekolah dan lingkungannya yang kurang baik. Kemudian masalah sosial ekonomi, tadi kemudian orang tua dengan gangguan jiwa dan penyalahgunaan zat. Kemudian fase remaja, ini juga ada bullying lagi, kemudian tuntutan dari sekolah, kemudian mulai mengenal lawan jenis, ada disorientasi diri dan seksual, pengaruh dari media sosial, hubungan seksual yang beresiko, dan perilaku kekerasan. Kemudian untuk dewasa biasanya faktor ekonomi, mulai pengangguran, konflik dalam rumah tangga, tadi mungkin faktor ekonomi atau kekerasan, kemudian ada penyalahgunaan nafsa, gadget, pornografi, kemudian karir dan lingkungan kerja, mungkin mendapatkan lingkungan kerja yang toksik, kemudian sosial ekonomi, jaminan kesehatan, keharmonisan rumah tangga, dan biasanya penyakit-penyakit kronis yang menyebabkan mereka harus mengkonsumsi obat atau pengobatan rutin seumur hidup. Kemudian untuk fase lansia biasanya ada penyakit degeneratif dan kronis, sama misalnya obat-obatan yang harus diminum berlanjut seumur hidup. Kemudian ada masalah kesepian, mungkin ditinggal pasangan, kemudian masalah isolasi sosial, kehilangan tadi karena mulai-mulai banyak yang pensiun, penghasilannya kurang, pasangannya mungkin sudah meninggal duluan. Kemudian ada penelantaran, jaminan kesehatan, masalah penurunan fungsi kognitif, masalah tempat tinggal, dan kehidupan spiritualitas. Nah, untuk metode deteksi dini masalah kesehatan jiwa ini sendiri, dia menggunakan beberapa instrumen dalam bentuk kuesioner sesuai dengan kelompok usia. Jadi tergantung usianya berapa, nanti di sebelah sini ada contoh-contoh instrumennya. Itu yang nanti akan ditanyakan oleh pihak tenaga kesehatan ke beberapa orang yang beresiko yang disebutkan sebelumnya. Nah, di sini ada anak untuk usia 0 sampai 5 tahun. Instrumennya itu ada MCHTR atau Modified Checklist for Autism in Toddlers, di mana di sini dia untuk screening awal kemungkinan gangguan spektrum autisme pada usia 16 sampai 30 bulan dan seterusnya. Di sini juga ada SDI-DTK, di mana ini paling sering kalau misalnya anaknya dibawa ke puskesmas, dia ada dapat ini stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang, di mana dia merupakan paket screening yang sudah ada seperti paket perkembangan pendengarannya, penglihatannya, mental, emosional, autisme, dan hiperaktivitas. Kemudian untuk usia 4 sampai 10 tahun itu ada SDKI, di mana dia itu untuk kesehatan mental dan perilaku anak usia 4 sampai 10 tahun, dia untuk membantu menilai masalah emosional, perilaku, dan interaksi sosial. Kemudian ada ASIS, ini untuk menilai penggunaan zat adiktif dan menentukan tingkat resikonya. Kemudian untuk usia di bawah 59, kemudian untuk usia dewasa 19 sampai 59 tahun, ini ada SRQ. Di sini yang paling biasanya ditanyakan di puskesmas. Maksudnya kuesioner yang dipakai di puskesmas. Jadi dia digunakan untuk mendeteksi gangguan mental, emosional seperti depresi dan kecemasan, terutama tadi di puskesmas atau di layanan kesehatan primer lainnya. Kemudian ada GDS, ini untuk lansia, untuk menilai kadar depresi pada lansia. Kemudian identifikasi sasaran kelompok beresiko masalah kesehatan jiwa. Nah, jadi tadi sasaran-sasaran yang diberikan instrumen itu siapa aja. Jadi yang pertama untuk anak-anak, ini tadi ada siswa baru dan tingkat akhir PAUD atau SD, kemudian anak dengan gangguan pertumbuhan karena beresiko tadi, anak dan balita yang terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak dengan penyakit kronis mungkin seperti thalassemia atau seperti kanker, kemudian ada anak dengan obesitas, disabilitas, kemudian korban tindak kekerasan, korban trafficking, dan korban dan penyintas bencana alam, serta anak-anak yang dalam binaan. Kemudian untuk remaja, tadi siswa baru dan tingkat akhir SMP dan SMA, ada santri, remaja-remaja dengan penyakit kronis, remaja dengan disabilitas, korban kekerasan, dan sama seperti sebelumnya.
Kemudian untuk dewasa di sini mahasiswa juga biasanya dites, mahasiswa baru dan tingkat akhir perguruan tinggi, penyakit kronis, kemudian pasien-pasien yang sudah berobat tapi tidak, bisa membaik ya, sudah berobat adekuat tapi tidak membaik, kemudian ibu hamil tadi yang beresiko, ibu hamil dan postpartum, kemudian orang tua tunggal, kemudian korban tindak kekerasan, korban KDRT, kemudian pekerja-pekerja dengan sistem shift nih mungkin biasa di rumah sakit ya, kemudian pekerja di tempat kerja yang beresiko, korban trafficking sama dengan dan korban dengan penyintas bencana alam. Ke-12 biasanya keluarga atau pendamping pasien, ODGJ dan penyakit kronis. Jadi keluarga-keluarga yang mendampingi pasien sakit itu. Kemudian ada keluarga pendamping orang dengan disabilitas, pekerja seks, dan lain sebagainya. Kemudian untuk lansia sendiri, lansia yang tinggal sendiri atau hanya dengan pasangannya. Kemudian ada lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang, terus ada penghuni panti sosial, pasien penyakit kronis tadi, pasien-pasien lansia yang penyakit kronis, kemudian korban dari penyintas bencana alam dan korban kekerasan. Nah, ini contoh-contoh lembar screening tadi ya, SRQ ini tadi untuk usia di atas 19 tahun, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti dijawab sama pasiennya dengan jujur, kemudian sambil diawasi oleh petugas kesehatan. Kemudian selanjutnya ada PHQ, kemudian ini SDQ lagi, sama ini contoh-contoh lembar yang ASIS, lembar screening ASIS terakhir. Oke, sekian dari materi yang bisa dibawakan, kurang lebihnya terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dokter. Luar biasa materi kita pada siang hari ini. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Dokter itu sangat menarik untuk kita bahas, Dok. Terkait ODGJ ini. Memang pada umumnya masyarakat awam taunya itu ODGJ yang sudah betul-betul gangguan jiwa. Jelas itu gangguannya yang seperti yang dilihat di dengan mata telanjang yang sering di jalanan, itu mereka yang ada gangguan jiwa yang nyata. Tapi pada dasarnya masih banyak ODGJ lain dengan gejala-gejala yang berbeda kan, itu Dok. Oke, untuk pada siang hari ini Dok, ada beberapa pertanyaan yang harus saya dari audien, dari teman-teman juga. Apa sih bedanya ODGJ keturunan dengan ODGJ yang punya riwayat pemakai narkoba? Itu kan berarti perbedaannya dari penyebabnya ya. Penyebabnya benar. Kalau yang hereditary itu kan dia keturunan, mungkin dia diasuh oleh orang tua atau orang terdekatnya yang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi dia kayak bersifat diturunkan. Jadi sebenarnya dia itu karena pola asuhnya itu terbiasa kayak gitu. Jadi kemudian kalau yang karena tadi penyebab obat-obatan ya, nah itu dia mungkin akibat dari lingkungan. Salah pergaulan bebas, awalnya mungkin mencoba-coba, kemudian lama-lama ketagihan dan akhirnya mereka nggak bisa lepas kayak gitu. Dia akan memunculkan gejala-gejala yang akibat dari penggunaan zatnya itu, mereka penggunaan zat apa, itu gejala yang akan ditimbulkannya seperti itu. ODGJ yang pengguna nafsa tadi atau narkoba bisa nggak disembuhkan Dok? Dengan mengkonsumsi obat-obat yang dari rumah sakit atau dokternya? Mereka biasanya direhabilitasi. Rehabilitasi? Iya, direhabilitasi. Untuk penyembuhan? Ya, untuk penyembuhan supaya mereka sudah tidak terketergantungan lagi dengan obat-obatan seperti itu. Oh gitu, tapi tidak untuk sembuh kembali normal? Bisa? Sembuh, ya. Pokoknya supaya mereka tidak tergantung lagi dengan obat. Tidak tergantung dengan obat-obatan itu? Obat-obatan itu. Jadi direhabilitasi supaya mereka tidak tergantung. Kayak gitu. Oke. Untuk selanjutnya Dok, seberapa penting sih kesehatan jiwa itu untuk kita ketahui Dok? Ini ya, karena kesehatan jiwa itu dia kan mempengaruhi seluruh aspek hidup ya. Kita produktivitas kita ya. Kalau misalnya jiwa kita terganggu, otomatis tadi udah nggak produktif. Kemudian peran kita sebagai manusia juga menurun. Kemudian terganggu juga nih hubungan sosial kayak gitu. Akibat tadi kalau misalnya jiwa kita terganggu kayak gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, tanda-tanda awal gangguan mental apa saja sih Dok? Boleh dijelaskan biar netizen atau teman-teman tahu nih. Tanda-tanda awal itu ya biasanya itu dia mulai kehilangan minat pada banyak hal. Misalnya
Dia awalnya mungkin, Contohnya? contohnya misalnya mungkin dia punya hobi memasak, Mhm. atau mungkin suka berinteraksi, istilahnya kalau kita kenal ekstrovert kayak gitu ya, suka Heeh. berinteraksi, suka apa, dia mulai mulai kehilangan minat terhadap itu semua. Jadi mulai mengurung diri, Mengurung diri, heeh, mulai heeh. menyendiri, nggak mau cerita, seperti itu. Lebih memilih sendiri ya ketimbang Iya. berkumpul atau bersosial dengan Iya, teman-temannya. benar sekali. Oke. Terus dia, biasa mengurus diri, dia jadi tidak terurus. Tidak Ya, terurus. misalnya mungkin biasanya mandi 2 kali sehari, ini Mhm. bisa nggak mandi sampai 2 minggu, sampai seminggu. Dia nggak mau mengurus dirinya sendiri, berantakan kamarnya, apa segala macam kayak itu. Jadi nggak mau mengurus diri kayak gitu, jadi dia nggak terurus, seperti itu. Kemudian yang paling sering terlihat itu juga ada gangguan tidur, yang paling sering kelihatan Mhm. itu. Biasanya kan kalau orang stres sedikit, sulit tidur, Sulit tidur, heeh. benar. Atau tidur sedikit kebangun Kebangun kayak tiba-tiba. tidur-tidur ayam Iya, gitu. benar sekali, Oke. seperti itu. Kapan sih harus berobat Dok untuk, penderita ODGJ ini? Kalau misalnya dia sudah, merasakan gejala-gejala yang tadi disebutkan di atas dan itu lebih dari 2 minggu, heeh, lebih dari 2 minggu, mungkin kan sudah nggak mau ngurus diri, menyendiri segala macam, itu lebih dari 2 minggu atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya udah nggak mau ke sekolah lagi, seperti itu, makan sudah nggak mau lah istilahnya, nggak mau melakukan Tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan itu, kegiatan sehari-hari heeh. gitu ya? Jadi sudah mengganggu aktivitas sehari-harinya dan itu udah lebih dari 2 minggu, seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Dian, Mhm. sudah berkenan untuk mengisi acara ini selaku narasumber untuk narasumber pada hari ini yaitu pembahasan terkait ODGJ. Dan untuk warga, warga Kabupaten Pasir khususnya di Kecamatan Tanah Grogot yang sekiranya menemukan gejala apa yang disampaikan oleh Dokter Dian, silakan, datang ke puskesmas terdekat dan bisa berobat, bisa Di-screening. di-screening terlebih dahulu Dok ya Iya, untuk di-screening mengetahui dulu. Iya, gejala-gejalanya benar. gitu. Untuk Untuk memastikan, memastikan apakah dia ODGJ, heeh, apakah dia ada kecenderungan ke arah kecenderungan yang dicurigai dari tadi, heeh, ODGJ atau hanya masalah kejiwaan yang bisa dikonseling, sifatnya oke. konseling kayak gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Dokter, Iya, sama-sama. mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh.